lagi dengan saya sebagai perwakilan kelompok 8. Melanjutkan video pertama dan kedua, kelompok kami akan mereview artikel dari jurnal penelitian bidang BK atau psikologi. Untuk video kali ini, metode penelitian menggunakan metode penelitian korelasi regresi ganda dengan judul Pengaruh persepsi siswa tentang layanan konseling individu dan persepsi tentang kompetensi kepribadian konselor terhadap minat memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Agar tidak memperpanjang durasi video, mari kita menyimak pembahasannya berikut ini. Saya akan membacakan poin A, B, C. Dimulai dengan poin A. Poin A, topik atau judul penelitian. Judul artikel dalam jurnal yang akan kita bahas adalah Pengaruh Persepsi Siswa tentang Layanan Konseling Individu dan Persepsi tentang Kompetensi Kepribadian Konselor terhadap minat memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Poin B, artikel diterbitkan di mana? Jurnal ini diterbitkan di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2013. Poin C, siapa yang meneliti di artikel ini? Yang melakukan penelitian pada artikel ini adalah Dwi Setyaningrum, Prodi BK, FIP, UNESA, dan Denok Setiawati, SPD, MPD Kons, Prodi BK, FIP, UNESA. Perkenalkan, nama saya Halina Siti Nur Hasana dengan NPM 2019 01500614. Di sini saya akan menjelaskan poin D, E, dan F. Pada poin D, jelaskan apa latar belakang utama riset dari penelitian ini. Latar belakang utama dari penelitian ini adalah bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jenis layanan bimbingan dan konseling antara lain layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling individu, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling terdiri dari aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan kasus. Pelaksanaan semua layanan tersusun dengan baik di dalam program bimbingan dan konseling diharapkan dapat menciptakan dan melaksanakan program dengan baik oleh seorang konselor sekolah sesuai dengan fungsi dan tujuan program konseling itu sendiri. Namun sampai saat ini hal seperti itu belum sepenuhnya tercapai. Masih banyak siswa atau pihak sekolah bahkan masyarakat umum yang menganggap atau mempersepsikan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah adalah hal yang menakutkan, terutama layanan konseling individu yang dianggap menakutkan. Padahal melalui konseling individu, siswa yang mempunyai masalah dapat memahami potensinya dan memecahkan masalahnya dengan bantuan konselor. Pada poin E, jelaskan apa sisi yang menarik dan signifikan dari penelitian itu. Sisi yang menarik dan signifikan dari penelitian ini, jika dilihat dari hasil pengamatan saat melaksanakan program pengalaman lapangan atau PPL di SMP Negeri 1 Suberjo, Bojonegoro, kebanyakan siswa berpersepsi kalau ada siswa yang masuk ruang BK atau dipanggil guru BK untuk melakukan konseling individu, ini cenderung karena melakukan kesalahan dan pelanggaran di sekolah. Dari hasil penelitian ini diketahui dalam pengujian hipotesis diperoleh koefisien regresi persepsi siswa tentang layanan konseling individu sebesar 0,262, yang artinya antara persepsi siswa tentang layanan konseling individu dan minat memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling mempunyai pengaruh yang positif. Jika persepsi siswa tentang layanan konseling individu positif akan menghasilkan kenaikan sebesar 0,262. Sebaiknya jika persepsi siswa tentang layanan konseling individu negatif, maka diprediksi minat memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling mengalami penurunan sebesar 0,262. Pada poin F, tunjukkan di mana letak originality atau kebaruan penelitian ini. Dari penelitian ini, letak pembaruannya terdapat pada lokasi penelitian tersebut.
yaitu di SMA Negeri 1 Suberjo, Bojonegoro, di mana sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian mengenai hal ini di sekolah tersebut. Saya, Septi Ratnawati dengan NPM 2019-01500567 akan membahas pada bagian G mengenai apa saja masalah yang ingin dijawab peneliti pada artikel tersebut. Jika dilihat dari hasil penelitian yang terdapat pada bagian abstrak, ada beberapa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang layanan konseling individu terhadap minat memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling? 2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian konselor terhadap minat memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling? Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang layanan konseling individu dan kompetensi kepribadian konselor terhadap minat memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling? Selanjutnya, pada bagian H, mengenai jelaskan metode yang dipakai dan kenapa metode itu yang mereka pilih. Pada teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random, karena populasi siswa dalam penelitian ini homogen, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Suberjo, Bojonegoro, yang dimiliki secara random. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah X1, persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian konselor dan persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian konselor X2. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Y, minat memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, pada bagian I, mengenai bagaimana kalian menjelaskan desain penelitian pada artikel tersebut, yaitu desain penelitian dari artikel jurnal yang kami pilih menggunakan prosedur kuantitatif. Dengan teknik analisis, data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Dalam penelitian ini terdapat dari 3 angket, yaitu 1. Angket persepsi siswa tentang konseling individu. 2. Angket persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian konselor, dan yang ketiga, angket minat memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Jenis angket yang digunakan yaitu angket tertutup, di mana responden tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti dan dapat langsung memberikan jawaban sesuai dengan keadaan dirinya sendiri. Saya Sapti Ramadhani dengan NPM 2019-01500565 akan membahas pada poin JKL. Pada poin J, apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan penelitian di dalam artikel tersebut? Sudah terjawab semua. Mengapa sudah? Karena dalam penelitian kesimpulan sudah dijelaskan secara singkat mengenai hasil dari penelitian dari rumusan masalah yang ada. Sedangkan jika ingin signifikan lagi hasil uji penelitian dari rumusan masalah bisa dijelaskan pada bab hasil dan pembahasan. Selanjutnya yang K, sebutkan masalah apa saja yang masih atau belum diselesaikan dari penelitian di dalam artikel tersebut. Jika dilihat dari tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh antara persepsi siswa tentang layanan konseling individu dan kompetensi kepribadian konselor terhadap minat memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling, serta 3 rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti. Semua permasalahan sudah terjawab oleh peneliti dan disimpulkan pada bagian kesimpulan. Penjelasan lebih signifikannya lagi terdapat pada bab hasil dan pembahasan. Lalu pada poin L, apakah tawaran kalian untuk judul-judul penelitian baru yang berkaitan dengan variabel di dalam artikel tersebut? Yang pertama, pengaruh persepsi siswa terhadap keterampilan konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, hubungan antara efektivitas fungsi bimbingan konseling dengan persepsi siswa terhadap bimbingan dan konseling. Yang ketiga, hubungan konseling individual dengan persepsi siswa tentang
bimbingan dan konseling. Yang keempat, hubungan antara persepsi siswa terhadap bimbingan dan konseling, dan intensitas pemanfaatan layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, pengaruh persepsi siswa tentang proses pelayanan konseling oleh guru BK di sekolah. Lalu alasannya karena kelima judul yang telah disampaikan tadi memiliki keterkaitan dengan variabel dalam penelitian di dalam artikel tersebut, yaitu dengan memperhatikan persepsi siswa terhadap guru BK atau konselor, serta minat siswa dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.